Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifah dari semester 2B akan mereview hukum pidana oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan minggu kemarin menjelaskan mengenai kealpaan atau kulpa yang merupakan kebalikan dari kesenjangan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Selain itu, ada unsur-unsur yang terdapat pada kealpaan. Yang pertama, ada pelaku dapat menduga terjadinya akibat suatu perbuatan. Yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Selain itu, ada bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama, ada culpa lata, yaitu kealpaan berat. Yang kedua, ada culpa levis atau culpa levissima, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga, ada bewuste schuld, yaitu kealpaan disadari. Yang keempat, ada onbewuste schuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya ada kemampuan bertanggung jawab. Pengertian dari itu yaitu keadaan batin atau jiwa seorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Selanjutnya, cara menentukan kemampuan bertanggung jawab. Ada beberapa, yaitu untuk cara menentukannya. Yang pertama, menggunakan sistem deskriptif. Yang kedua, sistem normatif. Yang ketiga, ada sistem deskriptif normatif. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu sistem deskriptif normatif. Alasannya deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku yang digambarkan oleh psikiater, dan normatif yang artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidaknya yang didasarkan pada sebuah hasil pemeriksaan di sebuah pengadilan. Selain semua itu, Ibu Profesor Heni juga menjelaskan mengenai tidak mampu atau bertanggung jawab untuk sebagian, yang memiliki artian yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan oleh sebuah keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Contohnya seperti kleptomani, yaitu sebuah penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri ini tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang atau melanggar hukum atau aturan. Yang kedua, ada piromani, yaitu sebuah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa sebuah alasan. Yang ketiga, ada klautofobi, yaitu sebuah keadaan penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruangan yang sempit. Selanjutnya, yang keempat, ada nipomani, yaitu sebuah keadaan penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat hal yang tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut dianggap tidak mampu membuat pertanggungjawaban sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ini ada hubungannya dengan penyakitnya. Tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana atau tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban secara pidana.
Selanjutnya, Ibu Profesor menjelaskan mengenai keadaan mabok atau intoxication dalam hal pelaku melakukan hal mabuk ini secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibatnya dari sebuah perbuatan yang dilakukannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawabnya oleh si pelaku. Selanjutnya ada batas mampu dan tidak mampu yang didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku dapat bertanggung jawab atau POMPI. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap pelaku ini tidak mampu bertanggung jawab atau non lagimeyer. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo, yaitu apabila terjadi sebuah keraguan-raguan, maka harus diambil sebuah keputusan yang paling menguntungkan bagi si terdakwanya ini. Selain bab 6, Ibu Profesor Heni juga menjelaskan mengenai bab 7 alasan penghapusan pidana, alasan pembenar atau fights justifikatif, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan penghapusan pidana ada beberapa, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena perbuatan ini bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan tindak pidana sehingga si pelaku ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Selanjutnya, alasan pembenar terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, ada alasan pembenar umum, terdiri dari daya paksa atau keadaan darurat yang diatur dalam pasal 48 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada bela paksa yang diatur pada pasal 49 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada melaksanakan perintah undang-undang pada pasal 50 KUHP. Ada perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.